Kalau kita ngomongin soal ponsel legendaris yang pernah jadi idola, ada satu nama yang pasti langsung nongol di kepala kita, terutama buat generasi 90-an. Yaps, siapa lagi kalau bukan Sony Ericsson? Apakah kalian masih ingat sama duet maut Jepang dan Swedia ini? Brand ini pernah jadi simbol inovasi dan gaya. Bayangin aja, di masanya, punya ponsel Sony Ericsson itu rasanya kayak punya gadget paling canggih. Desainnya keren, kamera cybershootnya yang juara, pemutar musik dengan Walkman yang bikin nagih. Terus, apa yang bikin nama Sony Ericsson itu yang dulu diagung-agungkan, sekarang tinggal kenangan? Dan kalaupun jejaknya masih ada, gimana nasibnya sekarang di tangan Sony sendirian? Kalau perkenalkan, saya Cornelius Tech, dan di video ini kita bakal membahas kisah perjalanan Sony Ericsson, mulai dari awal kerjasama Epic, puncak kejayaan mereka, dan penyebab runtuhnya raksasa teknologi ini. Selamat datang di segmen Edukatek, Edukasi Teknologi. Memasuki awal milenium baru, sekitar tahun 2000-an, pasar ponsel global itu lagi panas-panasnya. Nokia lagi jadi raja dengan ponsel-ponsel sejuta umatnya. Motorola juga masih kuat. Di sisi lain, ada Ericsson dari Swedia, salah satu pionir di industri telekomunikasi. Tapi lagi mulai keteteran di divisi ponselnya. Sementara itu, Sony dari Jepang, raksasa elektronik konsumen, pengen banget masuk lebih dalam ke pasar mobile. Bawa keahlian mereka di audio yaitu Walkman dan foto yaitu Cybershoot. Nah, melihat peluang ini, pada tanggal 1 Oktober tahun 2001, dua perusahaan ini resmi bekerja sama membentuk Sony Ericsson Mobile Communication. Tujuannya jelas, menggabungkan keahlian teknologi telekomunikasi Ericsson dengan kehebatan Sony di bidang multimedia dan desain konsumen. Mereka pengen bikin ponsel yang gak cuma buat telepon dan SMS, tetapi juga jadi pusat hiburan. Dan benar saja, strategi ini langsung kelihatan hasilnya. Salah satu gebrakan awal mereka yang paling diingat itu Sony Ericsson T68i. Ponsel pertama mereka yang punya layar berwarna dan langsung jadi hits. Desainnya itu loh beda. Terus mereka nggak berhenti di situ. Muncul seri K dengan andalannya Cybershoot, yaitu K750i yang kameranya 2 megapiksel. Di tahun 2005 itu, udah wah banget, hasil fotonya sering dibanding-bandingkan sama kamera digital saku. Belum lagi seri W, misal W800i. Dengan seri tersebut, benar-benar ngubah cara orang dengerin musik di ponsel. Membawa musik khusus, kualitas suara oke, dan juga memori yang lumayan buat nyimpen lagu. Sony Ericsson sukses banget mempromosikan diri sebagai ponselnya anak muda yang gaul dan melek teknologi. Penjualan meroket, profit juga ikut naik. Mereka benar-benar ada di puncak dunia. Gak cuma jago di feature phone, Sony Ericsson juga coba peruntungan di pasar smartphone awal dengan seri P mereka, seperti P800, P900, dan P990i. Ponsel-ponsel ini pakai sistem operasi Symbian UIQ. Layar sentuh pakai stylus dan keyboard QWERTY-nya buat para profesional dan tech enthusiast ini keren banget. Mereka kayak udah punya semua formula buat jadi penguasa jangka panjang. Puncak kejayaan Sony Ericsson ini dirasakan sekitar tahun 2006 hingga tahun 2007. Mereka jadi salah satu dari 5 besar produsen ponsel di dunia. Desain inovatif, fitur multimedia canggih, dan brand image yang kuat. Kayaknya nggak ada yang bisa ngegoyahin. Namun, di panggung teknologi yang dinamis ini, tidak ada yang namanya abadi. Di tahun 2007, sebuah gebrakan baru datang dari Cupertino namanya iPhone. Setahun kemudian, robot hijau bernama Android juga mulai unjuk gigi, siap mengubah peta permainan. Menghadapi gempuran smartphone layar sentuh ini, Sony Ericsson terkesan sedikit lambat beradaptasi. Mereka sepertinya masih terlalu percaya diri dengan Symbian UIQ dan Windows Mobile di beberapa model awal Xperia seperti Xperia X1. Ketika akhirnya mereka tersadar dan ikut terjun ke Android dengan Xperia X10 di tahun 2009. Langkah itu terasa kurang cepat. Desain software Android mereka pun sering dianggap sorotan karena dianggap kurang intuitif, dan pembaruan OS-nya dikenal super duper lelet. Di saat yang sama, para pesaing seperti HTC dan Samsung melesat cepat dengan Android. Apple dengan iOS-nya juga makin mengukuhkan dominasinya. Akibatnya, Sony Ericsson mulai kehilangan momentum emas mereka. Kreativitas dan inovasi yang dulu jadi DNA mereka, kini seolah kehilangan arah. Ada spekulasi bahwa karena status perusahaannya patungan, proses pengambilan keputusan strategis ini menjadi lebih ribet dan memakan waktu. Memang, menyatukan dua visi dan dua kultur perusahaan besar memang bukan perkara mudah.
Banyak pengamat juga menyoroti bagaimana Sony Ericsson seolah setengah hati dalam pengembangan ekosistem software. Mereka memang piawai meracik hardware dan desain yang menawan. Tapi di era smartphone modern, software dan kekayaan aplikasi adalah kunci. Keterkaitan mereka pada Symbian UIQ yang popularitasnya meredup, serta adopsi Android yang terkesan tanggung, menjadi hantaman berat bagi mereka. Situasi pasar pun tak lagi sama. Para pemain baru, khususnya dari Tiongkok, mulai menyerbu dengan strategi harga yang sangat kompetitif dengan fitur yang berani diaduk. Sony Ericsson dengan posisi di segmen harga premium mulai merasakan dampaknya. Pasar mereka tergerus, margin keuntungan mereka tertekan, angka kerugian mulai membayangi, perlahan tapi pasti reputasi mereka sebagai brand yang penuh terobosan mulai luntur. Setelah melalui periode sulit yang cukup panjang, sebuah keputusan besar diambil Sony pada Februari tahun 2012. Mereka secara resmi mengakuisisi seluruh sisa saham Ericsson dalam perusahaan patungan itu dengan nilai mencapai 1,05 miliar euro. Dengan begitu, perjalanan Sony Ericsson sebagai sebuah nama resmi berakhir. Perusahaan pun bertransformasi menjadi Sony Mobile Communication, sepenuhnya berada di bawah naungan Sony Corporation. Sony punya visi yang jelas dengan langkah ini, yaitu menyatukan bisnis mobile lebih dalam lagi dengan jajaran produk Sony lainnya, seperti TV Bravia, konsol PlayStation, dan kamera Alpha. Ambisi mereka adalah menciptakan sebuah pengalaman terintegrasi yang disebut One Sony. Harapannya, dengan kendali penuh di tangan, Sony bisa bergerak lebih gesit dalam berinovasi dan menjawab tantangan persaingan. Lantas, bagaimana hasilnya? Di bawah bendera Sony sepenuhnya, Sony Mobile memang tak berhenti melahirkan seri Xperia yang punya DNA desain khas dan tetap fokus pada keunggulan kamera serta multimedia. Ada periode di mana Xperia Z Series cukup mencuri perhatian, terutama dengan kemampuan tahan airnya. Tapi harus diakui, arena pertarungan smartphone makin brutal. Serbuan dari Samsung, Apple, dan gelombang pabrikan Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, serta Vivo benar-benar dahsyat. Sony Mobile, walau tetap eksis dan secara berkala meluncurkan produk-produk baru yang distribusinya kini lebih banyak terkonsentrasi di Jepang dan beberapa negara tertentu. Sayangnya, pangsa pasar mereka secara global kini jauh menyusut, sangat berbeda dari era kemasan Sony Ericsson. Mereka kini lebih memilih bermain di ceruk pasar premium, dengan mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda melalui teknologi kamera dan audio kelas wahid mereka. Dari kisah jatuh bangunnya Sony Ericsson ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, di industri teknologi yang serba cepat, inovasi itu ibarat nafas, nggak boleh berhenti sedikit pun. Siapa yang terlena, siap-siap tergilas. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar itu mutlak diperlukan. Terlalu nyaman dengan formula sukses di masa lalu bisa jadi bumerang yang mematikan. Walaupun perjalanan Sony Ericsson itu harus berhenti dan Sony Mobile sendiri terus berjuang, kontribusi mereka bagi dunia ponsel tetap tak terbantahkan. Mereka lah salah satu yang mempopulerkan ponsel dengan kemampuan kamera mumpuni dan pengalaman mendengarkan musik yang superior. Saya yakin banyak di antara kita yang punya segudang kenangan indah bersama ponsel-ponsel legendaris mereka. Sony Ericsson mungkin kini hanya bagian dari sejarah, tapi sumbangsihnya akan selalu tercatat sebagai salah satu episode penting dalam evolusi ponsel. Mereka menjadi bukti bahwa sebuah kolaborasi bisa melahirkan inovasi yang mengagumkan. Meski pada akhirnya, deras arus perubahan zaman tak sanggup mereka bendung bersama-sama. Jadi, gimana? Apakah kalian dulu juga pernah punya HP Sony Ericsson? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalian dulu tim Cybersuit atau tim Walkman? Atau mungkin punya pengalaman unik sama ponsel Sony Ericsson? Jadi, itulah tadi kisah lengkap Sony Ericsson. Dari awal kolaborasi Jepang dan Swedia, jadi raja ponsel stylish, sampai akhirnya tumbang karena kalah bersaing di era smartphone. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di dunia teknologi, kecepatan dan inovasi itu segalanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.